Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabatku semua, dimanapun Anda dan kita berada. Selamat beraktivitas. Semoga selalu sukses, semoga selalu sehat, tidak ada suatu halangan apapun. Dan mudah-mudahan virus yang selama ini sedang marak itu semoga secepatnya itu bisa hilang dari bumi Indonesia tercinta ini. Sahabat-sahabatku, kesempatan kali ini saya ingin sharing pada sahabat-sahabatku semua, pada kita semua, yaitu tentang sebenarnya seberapa sih untungnya toko sembako dan bagaimana mengatasinya agar toko sembako itu bisa berjalan atau bertahan gitu. Namun sebelumnya kita berdoa dulu dan memberikan sholawat kepada Rasulullah SAW agar kita itu akan diberikan syafaat oleh beliau di yaumul akhir. Kita berselawat bersama dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kehidupan kita itu akan lebih baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, ini adalah toko saya yang kemarin itu agak lama itu tidak beraktivitas karena di sekitar ya mau nggak ditutup bagaimana, karena di sekitar toko itu perumahan itu tidak boleh keluar, dan kalau misalnya saya buka juga cuman ngadangin angin atau gimana ya disyukuri saja. Gimana lagi, memang keadaan di Indonesia sedang seperti itu, apalagi rumah makan itu rata-rata itu pada tutup ya. Semoga secepatnya itu corona itu bisa berakhir dan semua aktivitas itu bisa berjalan dengan lancar kembali. Inilah toko saya yang kemarin saya tutup, ini sudah buka kembali, sudah beraktivitas kembali. Sebenarnya membuka toko sembako itu gampang susah, bisa juga dengan modal kecil, bisa juga dengan modal besar. Kalau saya itu ya agak kecil agak besar itu menengah gitu ya, karena itu. Namun kita itu harus memperhitungkan bahwa toko sembako itu keuntungannya kecil sekali. Ya bukan kecil sekali sih ya, agak kecil. Makanya kita itu harus menunjangnya dengan mainan seperti itu. Biasanya itu mainan itu untungnya sangat lumayan kayak gitu. Misalnya seperti ini, mainan ini mainan mobil-mobilan kecil itu kita itu membelinya itu ke grosir itu. Dari sana itu sekitar 400 rupiah, nanti kita itu bungkusin kayak gitu, kita jual 1000 jadi 600 rupiah, jadi 100% lebih kayak gitu untungnya. Tapi kalau yang seperti ini nih, misalnya ciki-ciki atau minuman seperti ini ya, misalnya ini nih agar-agar itulah yang lagi hit ini, seperti ini ya, itu kita jual itu 1000 rupiah, karena kita menjual 2000 itu nggak mungkin toko-toko yang lain 1000 rupiah. Sedangkan ini itu dari sana itu 900, jadi untungnya itu cuma 100 saja. Dan kalau misalnya bocor bagaimana ya, gimana lagi ya, memang harus seperti itu ya, kita harus jalani kayak gitu, seperti itu. Kayak ini nih ciki ini ya, ini kan dari sana 900, kadang 850 atau 900. Ini udah kempes satu ini, berarti kan saya merugi. Untungnya 100 ini, kalau misalnya beli serenceng itu kan cuma untung 1000 ini kan udah seperti ini 1000 rupiah, ini udah mencet kayak gitu ya.
Ya jadi bagaimana ya, tapi kalau tanpa misalnya ciki-ciki kayak gitu anak-anak kita itu, toko itu kurang menarik kayak gitu nih. Kalau misalnya ini kan ciki kayak gini nih pating rantung kayak gini ya, kalau misalnya tanpa seperti ini kita jual ya kurang menarik toko itu, walaupun untungnya itu sangat kecil, yaitu 100 rupiah gitu, tapi mau bagaimana lagi, itulah makanya itu harus menopang dengan mainan kayak gitu. Itu yang untungnya agak banyak itu harus dikasih kayak gitu. Kalau tanpa dikasih seperti itu susah juga. Terus ini minuman seperti ini nih kayak gitu, minuman seperti ini tuh harus tetap ada. Jadi kalau misalnya mau bikin warung kayak gitu, itu harus itu dulu benar-benar direng-reng kayak gitu dulu, kita modal berapa, apa aja yang mau dibeli dan sebagainya, itu kita harus benar-benar direng-reng kayak gitu. Ini sabun seperti ini sabun kayak gini nih 2000 kayak gitu ya. Kalau ini 2000, dari sana 1850, untungnya dari 2000 rupiah itu kita untung 150 rupiah. Untungnya itu tus, tapi mau gimana lagi, harus disyukurin gini. Itu mama lemo apa sana apa itu 5 ribuan ya. Ini sabun seperti ini nih tuh memang sih ya untungnya nggak seberapa ini, untungnya nggak seberapa. Ini 3000, dari sana 2800, berarti untung 200. Ini 2000, dari sana 1750 kalau beli kartonan. Kalau beli per bijian kayak gini, kalau ke grosir tapi nggak satu dus sekalian, itu 1850, berarti satu bijinya itu 150 seperti itu. Ini dijual 5000, sedangkan kita belinya itu 4,5, berarti dapat 500 rupiah. Itu kadang-kadang itu orang ngutang gitu, nanti bayarnya lama, nggak tahu kapan ditagih, pada marah kayak gitu. Aduh, jangan pusing sebenarnya itu, tapi mau gimana lagi, memang saya harus jalani. Sedangkan ini gas ini seperti ini nih. Kalau isinya itu dari sana itu gas ini isinya saja 21, kita itu jual 23, berarti kan untung 2000. Itu lumayan, sangat lumayan itu kalau gas. Ini air isi ulang ini. Air isi ulang itu dari sana 4000, kita jual 5000, berarti untungnya 1000 rupiah kayak gitu. Ini mainan semua, saya tuh sekarang main di mainan itu. Saya tambah kayak gini, ini udah aku bikin ini sendiri, nggak mau ada mainan titipan, maaf, bukannya nggak mau gitu ya, karena saya itu kepengin mainan itu memang memainkan mainan kayak gitu di toko saya. Karena toko saya kalau sembako saja itu saya bingung apa ya, harus untuk makan, untuk kebutuhan kayak gitu. Kalau sembako aja untungnya 100 rupiah kayak gitu tuh sangat minim lah gitu ya. Ini saya itu bikin pakai kardus. Ini pakai kardus, saya anuin sama pakai kardus, nggak apa-apa, yang penting semua berjalan kayak gini ya. Seperti itulah kondisi ini beras juga aku jual beras. Ini beras ini seperti ini nih, beras itu dari kandiannya ini satu kantong atau satu kandi ini harganya itu 400 ya. 400 itu dibagi 65 liter, jadi jatuhnya itu sekitar
6.500-an ya, 6.700, 6.500 itu ya. Kalau untuk plastik apa gitu, kita itu 1 liter jualnya itu 7.500. Ini terasi ini kalau beli segini nih aku jualnya itu 7.500 itu ya. Kalau ini ecerannya kan 500 satunya kayak gitu. Nah, berarti kalau misalnya beli setak itu kan untung 2.500 kayak gitu. Kalau misalnya ecer berarti kan isinya kan 20 berarti kan 10.000 kayak gitu. Ini sambal terasi, ini sambal terasi itu dijual 1.500 karena memang ada ceritanya 1.500 itu. Sedangkan belinya itu 12.000, berarti untung 1.300, 12,5 gitu, untung 300 rupiah. Sedangkan ini nih Masako ini kalau beli per pak itu isinya 10 itu 4.500 serencengnya. Serenceng ini isinya 10, tapi kalau misalnya kita beli itu nggak sepak sekalian, nggak sebungkus plastik kayak gitu, itu nanti jatuhnya itu harganya dari sana itu 5.000 gitu. Jadi minim bukan 5.000, 4.800, jadi untung 20 rupiah yang satu bijinya. Serencengnya ini untungnya itu cuman 200 itu satu renceng ini. Tapi kalau misalnya kita beli ikat sekalian itu kan 45.000 kayak gitu. 45.000 itu dibagi 10 berarti 4.500 satu bininya. Makanya saya itu belinya itu kan seikat sekalian, bukan satu renceng kayak gini, karena ngambil untungnya itu dari situ. Kalau kayak gini juga, ini kalau misalnya kita belinya satu bungkus doang kayak gini itu kan 18.000, berarti kan jatuhnya satu biji itu untungnya 100 rupiah kayak gitu, 100 rupiah. Tapi kalau misalnya kita beli 5 sekalian kayak gitu itu nanti ada kortingannya, jadi dari sana itu 850 rupiah kayak gitu, tapi harus 5 pak kayak gitu. Makanya ya semakin banyak pembelian itu biasanya itu ada kortingannya kayak gitu. Ini nih bicin yang besar kayak gini, bicin yang besar itu dari sana itu 4,5 kayak gitu, nanti kita jual 5.000 seperti ini kayak gitu, berarti untung 500 dari 5.000 rupiah. Terus ini tepung tapioka itu dari sana itu 8.000 per kilonya, kita itu jual seperempat itu 2.500, berarti kita jual kalau misalnya 2.500 kali 4 berarti 10.000, berarti segini tuh untung 500 rupiah kayak gitu ya. Seperti itulah untungnya, dikit-dikit yang penting kita syukurin. Jadi kalau misalnya untuk toko sembako ini seperti ini nih, seperti ini nih, gula putih, terigu, minyak kemasan, ada yang 1 liter seperti ini, 1,5 liter. Kalau 2 liter saya ada dikit, cuman dikit, nggak nyetok begitu banyak. Ini ada King Kong, ada apa gitu, itu saya penuhin dikit kayak gitu. Yang penting itemnya itu orang mencari apa itu ada, orang mencari apa itu ada. Rokok juga saya itemnya ada, ini ada seperti ini, ada seperti ini, semuanya lah dikit-dikit saya itu saya penuhin item-itemnya kayak gitu agar orang mencari itu. Ini nih Nutrijel, ini semuanya itu saya penuhin dikit-dikit tuh, seperti itulah. Walaupun dikit-dikit
lumayan lah pada nggak ada kegiatan, dalam arti itu daripada kalau misalnya kita itu punya uang 2 juta ya dipegang mesti dalam satu hari atau 1 sampai 1 minggu itu kan kita sudah habis kayak gitu, nggak terasa itu beli ini beli itu. Tapi kalau kita masukin ke dagangan kayak gini bisa ngulur-ulur kayak gitu, bisa diulur-ulur kayak gitu. Jadi mendingan itu kita tetap buka warung walaupun kecil-kecilan kayak gitu, buka seperti itu. Jadi kalau misalnya sebenarnya untungnya itu ya mau dibilang kecil ya memang kecil, tapi mau dibilang besar ya besar, bagaimana kita menyikapinya seperti itu. Ini kita tuh harus mau bungkus kayak gini. Ini biasanya itu awalnya itu dari pak-pakan kayak gini kan, kadang orang nggak mau beli yang 1 kilo atau yang 2 kilo gitu, mintanya aku mau beli 1/4 aja kayak gini, seperti ini. Jadi 1/4 ini nih saya jual itu 5.000. Jadi kalau ini nanti dari kita share kayak gitu, itu kita buka sendiri, kita bungkusin sendiri, itu untung Rp1.000 kayak gitu, alhamdulillah. Nah ini kerupuk ini saya bungkusin 1/4 kayak gini. Kita bungkus 1/4 karena orang-orang itu kan kadang-kadang mencari yang 1/4 kerupuk model ini, kerupuk model seperti ini, seperti itu kita bungkus 1/4. Ini ada apa namanya, bihun seperti ini ya. Ini kalau misalnya tuh 2, 3, 4 lah, ini kalau misalnya ini apa minuman itu Sprite kalau beli ya, ini ada dari depan rumah, dari depan namanya itu seperti itu. Ada orang yang bakul kerupuk lagi nganuin kerupuk itu, nganterin kerupuk, bakul kerupuk seperti itu. Ini ada mainan lagi, pokoknya saya main di mainan itu dikit kayak gitu. Saya akumulasikan untuk mainan itu, khusus untuk mainan itu 1,5 juta kayak gitu, khusus untuk mainan. Oke Pak, itu 1,5 juta itu khusus untuk mainan. Jadi ya, daripada apa namanya, untuk mainan khusus itu 1,5 juta, agar apa namanya, penuh kayak gitu ya. Kalau penuh kan otomatis anak-anak itu senang ngumpul-ngumpul kayak gitu, beli sambil jajan kayak gini. Walaupun ini untungnya itu cuma 100 kayak gitu, tapi kan dengan ngumpul kayak gitu kan biasanya beli mainan, terus beli es krim kan satu biji itu untungnya kan Rp500 kayak gitu, lumayan lah seperti itu. Ini ada untuk obat-obatan juga saya penuhin, ada rutan ini seperti ini tuh, ada rutannya nih, ya maaf nih pakai kardus tolak angin. Belum saya buka komik anak, adalah insyaallah dikit-dikit. Ini ada batu, ada obat-obatan juga, extra jos biar ngejos. Ini ada buku 5 seperti itu. Kalau sahabat-sahabatku ada yang pengin apa namanya buka toko atau buka warung kayak gitu, silahkan sharing ke saya, nggak apa-apa, karena bukan saya pintar, tapi kan karena awal saya sudah membuka duluan. Kalau sahabat-sahabatku belum buka, otomatis kan jadi lebih pengalaman dari saya seperti itu ya, sedikit-sedikit lah,
apa gitu. Ini kopi kayak gini, kopi ini kita itu belinya satu karton kayak gini, satu karton, karena kalau beli satu karton itu jatuhnya kan 10.000, jadi kita itu jualnya itu kan 1.250, kalau 4.500 kayak gitu, jadi agak lumayan ada untungnya 250 satu biji gitu. Tapi kalau misalnya kita belinya itu tidak satu karton, makanya itu harganya itu akan 11.000 kayak dari sananya. Makanya kita berusaha itu belinya kartonan walaupun dikit-dikit kayak gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pelan-pelan kita syukuri berjalan dengan lancar seperti berapa Ini isinya 32 Bu yang bonus. iya Pak, makasih. Sabraha Jadi 12.000. 12.000 Tadi sisa 15 kan, habisnya 15. ya. Makasih ya Pak. Ya, terima Kak kasih, Laris Bu. ya. Biar cepat laku. Amin. Baik, Bu. Ya makasih. Itu bakul kerupuk itu ada kembalian kerupuk itu dari tempat aku itu biasanya itu di satu toples besar itu kan berisi 30 atau 35 gitu ya biasanya. Itu kembaliannya itu tadi ada tersisa kembali 2 minggu sekali, kembali 15.000 karena memang lagi sepi, kembali 15 biji lagi sepi, jadi cuma satu toples itu cuma laku laku berapa gitu ya, laku 35 lah kayak gitu ya. Laku 15 sampai 20 kayak gitu ya. Alhamdulillah, jadi saya bayar cuma 12.000 rupiah aja gitu. Kalau misalnya kalau misalnya udah nggak merokok kayak gini nih, saya kalau ketengan itu saya belinya kayak gini, jadi kita mencari untungnya itu dari sini kayak gitu. Karena kalau misalnya kita buka yang dari situ itu untungnya tuh agak kurang kayak gitu. Ini ada permen anak-anak seperti ini ada permen seperti ini, itu semua saya itu penuhin pelan-pelan, dikit-dikit. Ini roti aja itu banyak sekali itemnya, kadang-kadang awalnya itu saya bingung juga sih, bingung ini roti juga. Ini ada roti Roma lah, ada inilah, ada inilah. Ini kalau ini acaranya yang 2.000 aja, ini ada itemnya itu banyak. Ada yang nabati, ada yang pengko, ada yang pengkonya rasa apa aja. Ini kopi yang gede-gede aku taruh sini. Ini ada mangkok seperti ini. Pokoknya ini ada, ini kan kadang orang jual nasi uduk, ini kan jual seperti ini satu pak. Ini saya itu dari sana itu 23.000, saya jual itu 24.500, jadi satu pak itu untung 1.500 ya gitu. Tapi kalau di keteng ya kita lebih untung kayak gitu. Kita kan ngeteng gitu ya, orang pada beli 1.000 gitu, jadi 1.000 itu 7 biji kayak gitu. Jadi nah ini kalau ciki kayak gini, kalau misalnya ini kan yang eceran 2.000 kayak gitu. Nanti kalau misalnya udah melempem atau apa, bukannya kita untung tapi kan kita buntung kayak gitu. Tapi ya seperti gimana lagi gitu, mau nggak mau harus ada ya ciki-ciki. Ini ya gini. Ini saya tunjukin ini seperti ini nih, expired, mau ditukar nggak mau. Terus kalau misalnya nggak ada mie seperti ini ya, itemnya nggak itu ya, kita nggak tokonya kurang lengkap juga, kita mau bagaimana gitu ya. Misalkan ini segini nih, hampir satu karton ini,
satu karton kurang berapa biji aja itu, enggak, bukan satu karton. Itu 2 losin berarti 24 biji, sedangkan kita untung tuh berapa sih, 500, sedangkan itu 24 biji, enggak apa namanya, expire, nggak boleh ditukar kayak gitu. Itu seperti itu loh, kadang-kadang itu suatu kerugian. Bukannya aku terlena nggak ditukar, karena sudah berapa kali ke toko agennya, aku mau nukar ini udah mau jatuh expire, tapi aduh nggak bisa bu, nggak bisa gitu. Aduh, sebenarnya itu pusing kayak gitu ya. Ada amplop orang kondangan. Ini juga stok mainan lagi. Ini seperti ini. Plastik ini agak lumayan juga nih. Ini plastik ini kita jual itu satu bijinya, satu bungkus ini 5.000. Itu orang pada jual nasi uduk atau apa, bijinya 5.000, sedangkan kita belinya itu 4.000, jadi untung 1.000. Itu lumayan itu, alhamdulillah. Plastik seperti ini juga, plastik seperti ini kan ya 5.000, kita itu belinya 4.000, jadi lumayan gitu. Kalau buku-buku kayak gini ini jual 3.000, terus ini kita belinya itu 2,5, 27, wah untung 300 rupiah gitu. Jadi masih apa namanya ya, harus tetap disyukuri kayak gitu. Alhamdulillah, jangan terlalu apa gitu ya, semua itu rezeki sudah dibagi-bagi, ada yang untung banyak, ada yang untung sedikit, ada yang jadi disyukuri saja, semoga rezekinya itu akan bertambah banyak lagi. Ini aku itu bikin pakai kardus itu, untuk mata-mata kayak gini pakai kardus. Abisnya mau beli lemari atau apa, keuangannya itu nggak ada. Ini asam Jawa ini skuter itu saya jual 500 rupiah ini, kalau diingat saya kayak gini. Sedangkan ini isinya 20 itu biasanya saya belinya 6.000, berarti kan satunya 300 kita belinya. Jadi lumayan lah sebenarnya, untungnya asam itu 200 rupiah per biji. Semoga kedepannya itu usaha saya itu berjalan dengan lancar, seperti itu, tidak ada suatu halangan apapun, corona segera menghilang. Ini ada seperti ini, saya gelantung kayak gitu. Ini ada mie seperti ini, saya masukin di sini. Ini ada kertas kado, itu kita jual itu 1.500. Terus kado jangan dari sananya itu 900, karena ini yang mereknya Sidu gitu, jadi agak mahal gitu. Ini ada stok di dalam kamar gitu. Jadi kalau sedangkan ini untuk apa namanya, gelang apa itu aku bikin sendiri kayak gitu ya. Seperti ini penampakan
toko saya. Untungnya dikit-dikit, tapi kita harus mensyukurinya agar berkah, agar semuanya itu lancar. Oke, sahabat-sahabatku semua, nanti ketemu lagi di lain kesempatan. Sharing kali ini saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.